Nasdem diprediksi tarik diri dari koalisi perubahan bersama Demokrat dan PKS. Bagaimana nasib Anies? Saat ini kami merasa di dalam lintasan ini, Mas Anies ini mobilnya di paling belakang sebagai drivernya. Jadi persoalan elektoral, tren elektoral yang turun. Ya oke, ada kontroversi lah atau ada yang percaya tidak percaya dengan hasil survei, tapi bagi kami ini tetap harus sebagai data yang harus kita cermati betul ya. Jangan sampai persepsinya beda, karena dalam konteks waktu, ya, menimbang waktu saat ini kalau dibandingkan dengan 2019, jadi bagi kami waktu tidak tepat kalau dikatakan bahwa ini masih lama. Anies ini terlalu bersemangat. Jadi kalau kita bilang syahwat politik kan, kepingin cepat-cepat dideklarasikan oleh Nasdem. Bertemu dengan syahwatnya Surya Paloh, juga ingin mendeklarasikan Anies karena ada kekhawatiran-kekhawatiran yang sudah pernah kita bahas. Tapi kan tidak dikaji, tidak dipelajari begitu. Problem apa yang ada dalam diri Anies, yang dialami oleh Anies, problem yang dialami oleh Nasdem kan. Nah, dalam perjalanan kita melihat speed yang paling tinggi dukungan terhadap Anies di internal Nasdem itu adalah melalui Ahmad Ali. Kita juga berharap bahwa pertarungan ini adalah pertarungan di mana pertarungan terbuka. Dalam kontekstual pasti akan menyimpan skenario permainan masing-masing. Tapi siapa sih dalam pertarungan yang tidak mau menang? Pasti mau menang. Cuman pasti ada cara yang kiranya dalam perang ini kita nggak perlu ungkapin terlalu banyak. Tapi kan kita nggak mau seolah-olah publik memaksakan akhirannya kita harus keluar. Kembali mesranya hubungan dengan Jokowi membuat Partai Nasdem diprediksi bakal menarik diri dari koalisi perubahan bersama Demokrat dan PKS. Nasib Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden 2024 pun berada di ujung tanduk. Jika benar Nasdem cabut dan tinggalkan koalisi perubahan, Anies Baswedan dipastikan gagal menjadi capres karena presidential threshold tak mencapai 20%. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan Nasdem bisa menarik diri dari koalisi perubahan karena kini hubungannya dengan Presiden Joko Widodo sudah dekat lagi. Ujang menuturkan dugaan sinyal Nasdem tarik diri dari koalisi perubahan karena partai besutan Surya Paloh itu kerap melakukan manuver pertemuan dengan partai politik pendukung pemerintah. Kita lihat koalisi perubahan dari dulu juga begitu, nanti akan deklarasi, enggak jadi, akan deklarasi, enggak jadi. Kan gitu, sehingga ujung dari drama itu adalah manuver Nasdem ketemu Luhut mendukung Jokowi kembali dan memerintahkan anggota fraksi di DPR-nya mendukung Jokowi. Ketemu Gerindra PKB, ketemu Golkar juga, sebelumnya ketemu Jokowi. Ulas Ujang. Karena itu Ujang mengingatkan Nasdem, PKS, dan Demokrat menghilangkan ego untuk bisa tetap mempertahankan koalisi perubahan hingga pendaftaran Capres maupun Cawapres pada 19 Oktober 2023 sampai 25 November 2023. Saya melihatnya kalau mau mereka tidak digoyangkan harus bersatu, harus menghilangkan segala ego dan perbedaan yang ada di ketiga partai itu. Kalau masih saling ingin menang sendiri, masih akan molor pembangunan pembentukan koalisi itu. Demikian paparnya. Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera resmi menekan piagam deklarasi kerjasama politiknya. Ketiganya resmi membentuk koalisi perubahan untuk persatuan yang kedepannya disebut sebagai koalisi perubahan. Dalam piagam deklarasi tersebut terdapat 6 poin kesepakatan. Pertama adalah diresmikannya pembentukan koalisi perubahan untuk menghadapi pemilihan umum 2024. Kedua, mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 sampai 2029. Poin ketiga adalah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS memberikan mandat kepada Anies untuk memilih calon wakil presiden. Selanjutnya berikan keleluasaan kepada calon presiden untuk berkomunikasi dengan partai politik lainnya. Kelima, membentuk sekretariat yang merupakan kelanjutan dari tim persiapan atau tim kecil dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Terakhir, pada waktunya diumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Piagam koalisi perubahan tersebut juga sudah ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Presiden PKS Ahmad Syahiku. Penyusup ketiganya tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan. Adapun sebelumnya Anies mengungkapkan akan ada satu partai politik yang direncanakan bergabung dengan hubungan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS.
Namun ia masih enggan menyebut nama dari partai politik tersebut. Saat ini sudah terdapat 3 partai politik yang resmi mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden, yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Ketiganya sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20%. Mudah-mudahan ada yang keempat, mudah-mudahan ada yang kelima nanti, tapi apa sesungguhnya bukan soal 3, 4, atau 5, tapi saya rasa pesan tentang perbaikan, pesan tentang perubahan pelan-pelan bisa menjangkau lebih banyak lagi, ujar Anies. Ketegangan kembali terjadi di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan lantaran belum ada penetapan sosok bakal cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan, bakal calon presiden dari koalisi tersebut. Masing-masing partai di koalisi itu yakni Demokrat, Nasdem, dan PKS belum satu suara soal penetapan bakal cawapres. Ujang menuturkan dugaan sinyal Nasdem tarik diri dari Koalisi Perubahan karena partai besutan Surya Paloh itu kerap melakukan manuver pertemuan dengan partai politik pendukung pemerintah. Kita lihat Koalisi Perubahan dari dulu juga begitu, nanti akan deklarasi, enggak jadi, akan deklarasi, enggak jadi. Kan gitu. Sehingga ujung dari drama itu adalah manuver Nasdem ketemu Luhut mendukung Jokowi kembali dan memerintahkan anggota fraksi di DPR-nya mendukung Jokowi. Ketemu Gerindra, PKB, ketemu Golkar juga, sebelumnya ketemu Jokowi. Ulas Ujang. Karena itu Ujang mengingatkan Nasdem, PKS, dan Demokrat menghilangkan ego untuk bisa tetap mempertahankan Koalisi Perubahan hingga pendaftaran Capres maupun Cawapres pada 19 Oktober 2023 sampai 25 November 2023. Saya melihatnya kalau mau mereka tidak digoyangkan harus bersatu, harus menghilangkan segala ego dan perbedaan yang ada di ketiga partai itu. Kalau masih saling ingin menang sendiri, masih akan molor pembangunan pembentukan koalisi itu. Demikian paparnya. Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera resmi menekan piagam deklarasi kerjasama politiknya. Ketiganya resmi membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang kedepannya disebut sebagai Koalisi Perubahan. Dalam piagam deklarasi tersebut terdapat 6 poin kesepakatan. Pertama adalah diresmikannya pembentukan Koalisi Perubahan untuk menghadapi pemilihan umum 2024. Kedua, mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 sampai 2029. Poin ketiga adalah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS memberikan mandat kepada Anies untuk memilih calon wakil presiden. Selanjutnya berikan keleluasaan kepada calon presiden untuk berkomunikasi dengan partai politik lainnya. Kelima, membentuk sekretariat yang merupakan kelanjutan dari tim persiapan atau tim kecil dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Terakhir, pada waktunya diumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Piagam Koalisi Perubahan tersebut juga sudah ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Presiden PKS Ahmad Syahiku. Penyusup ketiganya tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan. Adapun sebelumnya Anies mengungkapkan akan ada satu partai politik yang direncanakan bergabung dengan hubungan Partai Nasdem